Salam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan coba menanggapi sebuah akun Facebook atas nama Wartawan Injil atau nama lainnya adalah Frans Donald. Jadi si Frans Donald ini atau Wartawan Injil ini memiliki sebuah pemahaman ataupun keyakinan yang sesat. Selain sesat, dia juga berusaha menyesatkan orang lain dengan jalan membagikan keyakinannya ini atau pemahamannya ini di media sosial. Jadi si wartawan Injil ini atau si Frans Donald ini punya pemahaman bahwa Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah. Nah, jadi sebagai seorang pribadi yang saya sendiri meyakini bahwa Yesus itu Allah dan Roh Kudus itu Allah, saya rasa saya punya kewajiban untuk merespon ini, menanggapi ini, untuk membuktikannya bahwa Yesus adalah Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah. Yang pertama, saya akan membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Sebenarnya sudah banyak sekali bukti Alkitab ataupun ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Yesus itu Allah. Tapi saya tidak akan pakai ayat sebanyak mungkin. Saya hanya akan tampilkan satu ayat saja. Saya akan buktikan melalui satu ayat saja karena saya yakin kalau kita memang meyakini sepenuhnya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah ataupun perkataan-perkataan yang diilhami oleh Roh Kudus, maka tidak perlu banyak-banyak ayat untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Karena ketika satu ayat saja berkata atau dengan jelas menunjukkan, mengidentifikasikan bahwa Yesus itu Allah, untuk apa kita bukti yang lain? Untuk apa kita bukti ayat tambahan lagi? Atau untuk apa kita butuh bukti banyak ayat? Karena satu ayat sudah jelas mengatakan demikian, maka kita harus mempercayainya karena kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah ataupun perkataan-perkataan yang memang sudah diilhami oleh Roh Kudus. Yang pertama saya akan buktikan dari ayat Alkitab yang terdapat di dalam Roma 9 ayat 5. Di sana dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Sampai di sini dulu. Jadi dikatakan di sana Mesias ini adalah di atas segala sesuatu. Nah, Mesias di sini berbicara Yesus Kristus. Nah, jadi kalau Yesus itu, Mesias itu di atas segala sesuatu, maka itu sudah pasti Allah. Karena secara logis kalau kita berpikir, siapakah atau apakah yang berada di atas segala sesuatu? Coba kita pikirkan secara logis kita, apakah atau siapakah yang berhak berada di atas segala sesuatu? Maka sudah pasti itu adalah Allah, sudah pasti itu adalah Sang Pencipta. Jadi kalau dikatakan Mesias ada di atas segala sesuatu, yaitu Yesus, maka Yesus haruslah Allah. Karena kalimat selanjutnya kembali ditegaskan, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi dia bukan Allah sementara atau tadinya Allah dan setelah itu tidak Allah lagi. Bukan. Jadi dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kealahannya tetap bertahan, tetap kekal sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, saya akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5, kalau tidak saya salah, Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ya benar, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Di sini dikatakan, ini adalah kisah Ananias dan Safira. Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kita fokuskan pada kalimat sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Jadi di ayat 3 dikatakan bahwa Ananias ini mendustai Roh Kudus. Nah, kemudian kita baca di ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustai Allah. Kita perhatikan atau kita fokuskan pada kalimat tetapi mendustai Allah. Jadi kalau di ayat 3 tadi dikatakan bahwa Ananias mendustai Roh Kudus, kemudian dipertegas kembali di ayat 4 dikatakan Ananias mendustai Allah. Apa itu artinya? Maka itu artinya Petrus menyetarakan Roh Kudus itu dengan Allah. Dan secara tidak langsung itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu Allah. Karena di ayat 3 dikatakan Ananias mendustai Roh Kudus, kemudian di ayat 4 dikatakan Ananias mendustai Allah. Maka itu artinya Ananias mendustai Allah itu sama juga dengan Ananias mendustai Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan atau buktikan bagi kita. Menurut saya sangat jelas, dan saya yakin teman-teman semua pun sudah sangat memahami ini dengan baiklah.